Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabi Hisnan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahaya korupsi terhadap karyawan. Pengertian. Kejahatan korporasi yang membahayakan karyawan merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan perusahaan atau pejabatnya, sehingga menempatkan pekerja pada risiko bahaya fisik, kesehatan, atau kehilangan hak-haknya. Kejahatan ini umumnya dilakukan demi keuntungan bisnis, meminimalkan biaya atau karena kelalaian terhadap standar keselamatan kerja. Bentuk dan contoh utama yang pertama, pemerasan dan intimidasi. Pimpinan atau pihak berwenang memaksa karyawan memberi uang atau barang sehingga dengan ancaman pemecatan sehingga menciptakan lingkungan kerja berbahaya secara psikis dan fisik. Kedua, penggelapan dana karyawan, penyelewengan dana tunjangan, kesehatan, atau fasilitas kesejahteraan karyawan untuk kepentingan pribadi, pejabat perusahaan. Hal ini merugikan dan bisa menghilangkan perlindungan penting bagi karyawan. Ketiga, manipulasi dan penipuan administrasi, memalsukan data absensi, laporan kerja, atau dokumen tunjangan, sehingga hak karyawan tidak diberikan secara layak. Bisa juga terjadi manipulasi laporan kecelakaan kerja untuk menghindari tanggung jawab. Keempat, perbuatan curang dalam pengadaan, korupsi dalam pengadaan barang atau jasa seperti penggunaan alat kerja atau perlengkapan di bawah standar demi keuntungan oknum bisa secara langsung membahayakan keselamatan kerja karyawan. Dampak langsung dan tidak langsung pada karyawan. Hilangnya hak ekonomi dan perlindungan. Karyawan kehilangan tunjangan jaminan sosial dan fasilitas kerja yang menjadi hak mereka. Ketiga, stres dan penurunan kinerja. Karyawan merasa takut, tertekan, hilang motivasi, dan akhirnya menurunkan produktivitas secara umum. Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan, buruknya peralatan atau lingkungan kerja akibat korupsi berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hingga kematian. Ketidakadilan sistemik, lingkungan kerja menjadi tidak adil, penuh ketekanan dan konflik akibat promosi atau reward berbasis suap atau favoritisme bukan prestasi. Contoh kasus praktis, penggelapan dana BPJS karyawan sehingga karyawan tidak bisa mengakses pengobatan, pimpinan memaksa pembayaran uang pelicin untuk keamanan posisi, suap kepada pengawas K3 menyebabkan peralatan perlindung tidak disediakan sesuai standar. Solusi pencegahannya audit transparan dan whistleblowing, penguatan sistem pelaporan pelanggaran dan audit berkala mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Sanksi tegas dan edukasi anti korupsi menerapkan sanksi bagi pelaku korupsi serta pendidikan integritas di semua lini perusahaan. Perlindungan pelapor, whistleblower protection, melindungi karyawan yang melaporkan perilaku korupsi agar tidak takut pembalasan. Efek jangka panjang korupsi terhadap kesejahteraan dan keamanan karyawan sangat merugikan di banyak aspek fundamental. Contohnya, penurunan kesejahteraan ekonomi, korupsi seperti penggelapan dana, tunjangan, atau fasilitas kerja berdampak pada berkurangnya hak ekonomi karyawan, melemahkan perlindungan sosial, bahkan bisa menyebabkan hilangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, jaminan hari tua, atau perlindungan ketenaga kerjaan yang mestinya diperoleh. Contoh yang kedua, turunnya kualitas dan keamanan lingkungan kerja. Pengadaan alat, fasilitas, atau layanan yang melibatkan praktik korupsi menghasilkan kualitas yang buruk tidak standar sehingga risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja meningkat secara signifikan. Korupsi dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja memperbesar ancaman keselamatan fisik karyawan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, efek korupsi bukan hanya hilangnya hak ekonomi karyawan secara langsung, tapi juga ekosistem kerja yang tidak sehat, ketidakpastian masa depan, rusak keamanan kerja, hingga membahayakan kehidupan karyawan secara menyeluruh dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.